Satu-satunya cara untuk menggapai kemenangan adalah dengan memohon Kristus memimpin di dalamnya. Kita berdoa. Terpujilah Allah Engkau yang kekal, yang besar, yang agung, yang namamu dipermuliakan. Karena pagi ini kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, segar, kuat, dan nafas kehidupan yang baru yang berasal dari Engkau. Kami hendak memulai hari dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa kembali dengan saudara-saudara sekalian. Sabda Bina Diri ke-747, Rabu 8 Juli 2020. Bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 7 ayat 15 sampai 25. Saya memberi judul renungan pagi hari ini adalah kemenangan sejati tergantung pada ketaatan. Saudara-saudara, nas kita adalah ayat 16. Saya bacakan buat saudara-saudara. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Nas kita ayat 16 mencatat Gideon menyebarkan pasukannya sedemikian rupa untuk dapat memberikan kesan bahwa pasukan Midian diserbu dari 3 sisi pada waktu yang bersamaan. Metode yang dipakai Gideon ini merupakan sebuah bentuk perang urat syaraf. Sesudah itu dia memakai sangkakala, kendi yang kosong, buyung itu kendi, sangkakala itu trompet, dan obor, suluh yang tadi kita baca di nas kita ayat 16. Sementara ayat 17 dan 19 menegaskan bahwa perang rohani itu nyata. Metode dan strategi terbaik manusia tak laku bagi Allah. Ke-300 personalia militer terpilih itu tidak boleh membawa senjata, pedang, tombak, dan senjata perang lainnya. Mereka hanya boleh membawa sangkakala atau trompet, buyung atau kendi yang kosong, dan obor, suluh atau suluh. Meski aneh, tugas mereka sebagai pasukan Allah kini adalah taat pada sang komandan. Perang itu adalah perang rohani, sehingga tidak dibutuhkan senjata jasmani. Maka hanya bisa dimenangkan bukan dengan senjata biasa. Perang itu bukan oleh senjata biasa seperti tombak dan pedang, tetapi dengan iman dan ketaatan, berupa menuruti perintah Tuhan melalui Gideon, hanya membawa sangkakala, kendi kosong, dan obor. Saudara-saudara terkasih, Alkisah dalam pertandingan semifinal football sepak bola Amerika tahun 2005 di Nebraska, tim Cowboys dari SMA Boys Town secara mengejutkan mencetak nilai yang sempurna. Namun yang lebih penting, para pemain itu telah mengambil langkah besar untuk mengatasi perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga mereka, seperti dilecehkan, ditelantarkan, dan tidak dipedulikan. Karena mendapat perlakuan seperti itu, mereka kemudian dibawa pada lingkungan yang aman dan penuh kepedulian di Boys Town. Pelatih mereka, Kevin Kush, yakin bahwa permainan football adalah suatu cara yang dapat dipergunakan untuk membentuk karakter sang anak didik. Ia berkata, kemenangan di Boys Town tidak diperoleh pada hari itu di sebuah lapangan atletik. Akan tetapi mereka telah menang beberapa tahun sebelumnya, beberapa tahun yang lalu dari sekarang, di semua kota negara bagian itu, dengan menjadi warga negara yang produktif. Apa itu? Timnya bermain untuk menang sembari mengejar tujuan yang lebih tinggi, yaitu sikap sportif, disiplin, kerjasama tim, dan yang paling penting,
Mereka patuh, mereka taat pada strategi yang diterapkan oleh sang pelatih. Gideon, atas pertolongan Tuhan, menginstruksikan kepada pasukannya untuk tidak membawa pedang, tombak, dan alat perang lainnya. Mereka hanya boleh membawa sangkakala terbuat dari tanduk kambing hitam, kendi kosong, dan obor. Hanya itu. Simak Kidung Jemaat nomor 339 ini. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Walau kalah persenjataan, Gideon berhasil memimpin pasukannya dengan membawa kemenangan sejati, kemenangan abadi dalam Kristus. Ketika Boyston Cowboys, klub football yang dilatih oleh sang pelatih, kalah dengan skor 10-0, mereka kecewa, tetapi tidak bersedih. Mengapa? Pelatih mereka mengajarkan kepada mereka untuk tetap bermain karena kemenangan dalam kehidupan masih akan diraih. Kemenangan dalam kehidupan. Begitu juga kemenangan kita dalam Kristus. Saudara-saudara, saya telah sampai di akhir renungan. Ingatlah pesan pagi ini baik-baik. Peperangan dengan senjata rohani menjadi jalan yang digunakan Tuhan agar kita meraih kemenangan sejati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu pagi hari mengatakan bahwa kami akan terus berada dalam kemenangan sejati selama kami berada dan taat kepada perintah-Mu. Hari ini dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, Tuhan beserta dengan kami, tuntun langkah kami, pelihara kami sampai kami tidur malam hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, dengar dan sauti doa kami, dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati saudara.